Untuk memperbaharui informasi terkait dengan proses evakuasi WNI dari Gaza, kita sudah terhubung dengan Judah Nugraha yang merupakan Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Selamat sore Pak Judah. Pak Judah, kita mendengar bahwa terakhir kali sudah ada 4 WNI dan 1 istri dari WNI yang merupakan warga Palestina yang dievakuasi dari Gaza. Pak, mungkin bisa diceritakan kembali Pak bagaimana kemudian tantangan Kemenlu ini untuk mengevakuasi warga negara Indonesia di sana? Ya, terima kasih Mas Rizal. Selamat sore. Dapat kami sampaikan bahwa proses evakuasi ini memang proses yang kompleks dan panjang. Jadi upaya evakuasi sudah kita upayakan sejak awal pecahnya perang tanggal 7 Oktober yang lalu. Berbagai macam komunikasi sudah kita lakukan ya untuk bisa menciptakan safe passage atau jalur evakuasi aman bagi warga negara kita. Ya. Nah, dari berbagai macam upaya tersebut, tanggal 1 November kita mendapatkan informasi bahwa pintu perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir sudah mulai dibuka. Nah, namun kemudian tantangan selanjutnya adalah masalah keamanan, di mana lokasi tempat tinggal warga negara kita masih menjadi tempat pertempuran, sehingga tidak ada rute yang aman menuju ke Rafah. Sebagaimana sudah dijelaskan oleh Ibu Menteri Luar Negeri tadi pagi bahwa berbagai macam upaya sempat mengalami kegagalan karena masalah keamanan tersebut. Tentunya ketika kita melakukan proses evakuasi, prioritas utama adalah keselamatan warga negara kita. Dan alhamdulillah dalam percobaan yang ketiga, akhirnya satu keluarga terdiri dari 4 WNI dan seorang istri warga negara Palestina dapat kita evakuasi dan saat ini sudah berada dengan selamat di Kairo. Oke, artinya bahwa evakuasi 4 WNI dan 1 istrinya ini sudah berada di Kairo saat ini, Pak. Mungkin bisa digambarkan sedikit, Pak, siapa saja kemudian yang dilibatkan dalam proses evakuasi WNI di Gaza ini? Kita tahu bersama bahwa ini kan kompleks sekali ya, Pak. Ada beberapa negara yang terlibat dalam upaya mereka mengevakuasi warga mereka sendiri begitu untuk keluar dari Gaza. Kalau Indonesia sendiri, siapa Pak yang dilibatkan dalam proses ini? Ya, kami tidak dapat menjelaskan secara detail prosesnya, namun dapat kami sampaikan bahwa ini adalah hasil dari koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan berbagai macam pihak, termasuk pihak-pihak yang memiliki aset di dalam Gaza. Jadi upaya-upaya komunikasi, bahkan upaya komunikasi tingkat tinggi di tingkat Ibu Menteri Luar Negeri dilakukan dengan beberapa negara untuk bisa memastikan terbukanya akses untuk proses evakuasi dan kemudian memastikan bahwa warga negara kita masuk ke dalam daftar yang diizinkan untuk melakukan proses evakuasi melalui Rafah. Oke, selanjutnya Pak, masih ada berapa orang kemudian di Gaza? Kita juga mendengar ada informasi bahwa ada satu keluarga lagi yang sedang diupayakan untuk dievakuasi keluar dari Gaza. Tapi secara total ada berapa WNI di sana? Ya, total ada 10 WNI, di mana 7 diantaranya bersedia untuk melakukan evakuasi dan 3 memilih untuk tetap tinggal di dalam Gaza. Yang kemarin dapat kita evakuasi adalah 4 WNI, ya, 1 keluarga beserta istri warga negara Palestina, yang kemarin juga sebetulnya sudah sempat berada di Rafah, ya, yaitu 1 keluarga yang lain terdiri dari 3 WNI dan 1 istri warga negara Palestina. Namun sekali lagi tadi kami dapat jelaskan bahwa ini proses yang rumit, ya. Ada berbagai macam kendala administrasi termasuk daftar yang diizinkan untuk bisa keluar. Saat ini kita terus upayakan untuk 1 keluarga ini dapat segera kita evakuasi menuju ke Mesir. Artinya bahwa apakah mereka yang mau dievakuasi atau bersedia dievakuasi ini sudah berkumpul di Rafah semua, Pak? Atau masih tersebar di beberapa titik? Kemarin sudah berkumpul di Rafah, ya, berkumpul di Rafah. Namun kemudian ada 1 yang mengalami kendala administrasi sehingga harus tertunda proses evakuasinya. Dan mudah-mudahan ini bisa segera kita lakukan evakuasi kembali. Oke, namun dapat kami konfirmasi 1 keluarga ini yang masih berada di Gaza Selatan, kondisinya dalam keadaan selamat. Dan kami terus menjalin komunikasi hingga saat ini. Artinya apakah semua orang baik yang itu bersedia dievakuasi maupun yang tidak bersedia dievakuasi ini semua masih dapat dikontak Pak hingga saat ini dan kondisinya bagaimana Pak?
Ya, kami terus menjalin kontak termasuk kepada WNI yang memilih untuk tetap tinggal di Gaza. Ya, mereka adalah 3 relawan Mercy. Kami juga terus menjalin komunikasi dengan kantor pusat Mercy yang ada di Jakarta. Kita tahu beberapa waktu lalu itu Rumah Sakit Indonesia sempat terkena begitu serangan atau efek lah setidaknya dari serangan itu yang membuat beberapa kaca hancur begitu. Apakah juga ada warga negara Indonesia yang terluka dalam kejadian itu, Pak? Ya, 3 relawan Mercy kita memang tinggal di dalam kompleks Rumah Sakit Indonesia, namun dapat kami konfirmasi bahwa Rumah Sakit Indonesia tidak menjadi sasaran serangan, namun memang ada di sekitar. Ada sempat serangan dengan jarak sekitar 1 menit dari Rumah Sakit Indonesia. Ya, memang ada beberapa kerusakan plafon di Rumah Sakit Indonesia tersebut. Namun dapat kami konfirmasi bahwa ketiga relawan Mercy Indonesia tersebut dalam kondisi selamat. Mungkin bisa dijelaskan juga Pak, kalau Rumah Sakit Indonesia ini posisinya berada di Gaza sebelah mananya Pak? Kan kita tahu bahwa yang digempur habis-habisan itu kan di utara Pak. Apakah ada WNI juga masih ada di sana atau semua sudah ditarik ke selatan Pak? Jadi posisi Rumah Sakit Indonesia ada di Jabalia, ada di Gaza Utara. Ini memang lokasi di mana serangan Israel begitu intensif di daerah dan wilayah tersebut. Ya, sedangkan wilayah selatan, Gaza Selatan, relatif lebih aman di sana. Sedangkan Baik. lokasi yang baru saja kita evakuasi ini, mereka tinggal di Gaza City, yang juga berdekatan dengan Rumah Sakit Indonesia. Baik, baik. Kita berharap bersama bahwa proses evakuasinya juga semuanya lancar. Warga negara Indonesia yang berharap pulang juga pulang dan juga yang memilih untuk tinggal di sana juga dapat selamat dan semua konflik ini segera berakhir. Terima kasih Pak Yuda atas informasi yang telah Anda sampaikan di berita satu sore hari ini Pak.